soal yang tadi ini Soal kan apa? soal RK kan ini kan setelah pilkada kan banyak serangan bertubi-tubi nih ke KRK nih. Nah ini dari Golkar sendiri memandangnya seperti Iya, apa? tentu pertama kami menyampaikan prihatin dan semoga Pak Ridwan Kamil selalu diberikan ketabahan, kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian yang dihadapi oleh beliau. Tentu kami tidak bisa menduga atas kasus yang dialami oleh beliau dan ya kita serahkan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Dan sejauh ini kan sebetulnya Pak RK belum memiliki status apapun. Jadi ya kita hormati saja tanpa ada dugaan apapun terkait dengan pribadinya Pak Ridwan Kamil. Terkait dengan masalah pribadinya tentu itu kami seharusnya itu tidak diangkat menjadi ranah publik ya, karena bagaimana itu adalah ranah personal beliau ya. Namun tentu kami mengharapkan masyarakat jangan mudah untuk terkena berbagai informasi yang belum tentu kebenarannya perlu dicek and dicek kembali. Jadi prinsipnya bagi Partai Golkar sendiri kita tentu prihatin dan semoga Pak RK sekali lagi menghadapi kesabaran, ketabahan dalam menghadapi berbagai dugaan. Sekali lagi ini dugaan yang nanti tentu bagi kami akan tabayun kepada beliau terkait dengan berbagai isu yang menimpa beliau. Kapan kira-kiranya bakal komunikasi dengan Kang RK? Apakah Kang RK juga udah komunikasi juga dengan Golkar atau gimana? Iya, saya sendiri tentu berkomunikasi dengan beliau. Dan sekali lagi ya tentu kita mohon kepada masyarakat untuk tidak menjudge ya atas kasus hukum atau persoalan pribadi yang dihadapi oleh beliau. Karena kan hingga saat ini tentu kita perlu ada pembuktian ya. Pasti gitu ya. Jangan trial by press atas apa yang dihadapi oleh Pak Ridwan Kamil. Bang, walaupun masih dugaan apakah Partai Golkar memberikan bantuan atau ya tentu kalau Pak RK-nya menghendaki bahwa Partai Golkar ikut terlibat di dalam melakukan pendampingan, Partai Golkar akan sangat terbuka. Namun sekali lagi perlu kami tegaskan kan hingga saat ini status yang dimiliki oleh Pak RK kan belum sama sekali. Jadi kita tidak boleh mendahului apa yang menjadi proses hukum itu. Nah, tadi kan bilang sudah sempat ada komunikasi dengan Kang RK. Nah, apa sih yang disampaikan sama Kang RK nih ke Kang Aceh ini terkait dengan Kang? Saya nggak bisa komen. ya, Oke, siap. ya, Terima kasih Kang Aceh. Mengganggu Partai Golkar nggak sih dengan rumor-rumor Kang Emil ini? Iya, kami harus sampaikan tentu di Partai Golkar diajarkan untuk membangun solidaritas dan solidaritas tentu kami sekali lagi kami prihatin ya atas berbagai dugaan-dugaan tersebut. Dan tentu sekali lagi kita harus mengedepankan praduga tak bersalah atas apa yang dihadapi oleh Pak RK, baik persoalan hukum maupun persoalan pribadi beliau. Jadi saya kira itu adalah ranah personal beliau yang kita harus hormati dan mudah-mudahan itu tidak mengganggu privasi beliau. Artinya nggak mengganggu Partai Golkar gitu dengan rumor-rumor itu ya Bang? Ya, kita kan pemilu masih lama. Jadi kita tidak, kalau soal seperti begini saya kira sebagai kader partai tentu kita harus menunjukkan solidaritasnya atas apa yang dihadapi oleh beliau saat ini. Oke. Golkar siap bantu Ridwan Kamil hadapi kasus hukum dan isu selingkuh. Dipublikasikan oleh Berita1.com. Jakarta, Berita1.com, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, S. Hasan Syazili, menyatakan partainya siap memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil, RK, terkait dugaan kasus hukum dan isu perselingkuhan yang menimpanya. Bantuan tersebut akan diberikan jika RK memintanya. Jika Pak RK menghendaki Partai Golkar ikut melakukan pendampingan, kami tentu terbuka, ujar S di kantor DPP Partai Golkar, Selipi, Jakarta Barat, Senin, tanggal 31 Maret tahun 2025.
S menegaskan hingga saat ini Ridwan Kamil belum memiliki status hukum dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan belum dipanggil sebagai saksi. Sementara itu, terkait isu perselingkuhan dengan selebgram dan model majalah dewasa, Lisa Mariana, hal tersebut masih dalam tahap klaim sepihak di media sosial. Kita tidak boleh mendahului proses hukum. Saat ini, Pak RK belum memiliki status apapun dalam kasus ini, tambahnya. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, berencana memeriksa Ridwan Kamil setelah Lebaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka, BJB. Pemeriksaan dilakukan setelah KPK mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi lain. Selain kasus hukum, Ridwan Kamil juga diterpa isu perselingkuhan dengan Lisa Mariana. Lisa mengklaim memiliki anak dari RK dan mengunggah bukti berupa tangkapan layar percakapan serta cuplikan video call yang diduga melibatkan RK. Ia juga menampilkan video dirinya menerima uang yang diklaim sebagai sogokan untuk menggugurkan kandungannya pada 2021. Lisa mengeklaim selama ini ia menerima nafkah untuk anaknya. Tetapi setelah RK terseret kasus KPK, ia tidak lagi mendapat dukungan finansial. Hal itu disebut sebagai alasan dirinya mengungkap dugaan perselingkuhan ke publik. Menanggapi tuduhan tersebut, RK membantah dengan tegas melalui akun Instagram resminya @ridwankamil pada Kamis, tanggal 27 Maret tahun 2025. Kabar yang beredar tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang, tulisnya. RK mengaku hanya sekali bertemu Lisa dalam konteks permohonan bantuan kuliah. Menurutnya, saat itu Lisa sudah dalam keadaan hamil. Ia juga menegaskan masalah tersebut telah diselesaikan 4 tahun lalu dengan bukti akurat, bahkan Lisa telah meminta maaf di hadapan keluarganya. Saya tidak mengerti kenapa ini dimunculkan lagi. Semoga yang bersangkutan mendapat hidayah, tambah RK. RK menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menghadapi tuduhan tersebut. Saya akan menggunakan tim hukum untuk membuktikan kebohongan dan fitnah ini, pungkas Ridwan Kamil.